Selama bertualang akan ada banyak pengalaman yang dilakukan untuk pertama kalinya. Semua akan terasa gagap dan kita tidak akan pernah menyangka bahwa kita bisa melangkah sejauh ini. Semuanya pasti sulit, tapi di balik kesulitan itu, keberhasilan akan selalu menunggu kita untuk memberikan apresiasi atas usaha yang telah diperjuangkan. Selamat datang di pendakian gunung tertinggi kedua di Jawa Tengah, Gunung Sumbing via Garung. Satu hal penting yang bisa saya pelajari di pendakian ini adalah bahwa rencana bisa gagal kapan saja. Sebagai manusia kekinian yang hidup serba cepat, kita harus lebih canggih dalam menyusun jalan keluar atas rencana yang berpotensi untuk mandek. Pendakian ini dimulai dengan mempersiapkan diri di base camp. Kali ini saya mendaki bersama kawan-kawan yang tergabung dalam sebuah open trip dari Jakarta. Garis lama kita berdoa dulu. Doa untuk jalan masing-masing. Doa dimulai. Doa kalau sudah selesai. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, kalau Gunung Sumbing menyandang predikat sebagai gunung tertinggi kedua di Jawa Tengah. Gunung ini memiliki ketinggian 3.371 mdpl. Ada banyak jalur yang bisa ditempuh untuk bisa sampai di puncak Gunung Sumbing. Salah satu jalur yang paling populer adalah Desa Garung yang berada di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Basecamp Garung berada di ketinggian 1.400-an mdpl. Dan pos 1 berada di 1.800-an mdpl. Jadi perjalanan ojek tadi sudah membantu kami untuk menanjak sekitar 400 meter vertikal. Belum sampai pos 1, baru jalan sekitar 19 menit. Banyak bonusnya yang tadi tuh. Sebetulnya kegiatan ini adalah pendakian yang direncanakan sekaligus tidak direncanakan. Direncanakan karena saya telah menyiapkan tanggal ini untuk mendaki. Tidak direncanakan karena sejatinya bukan gunung ini yang ingin saya daki. Jauh-jauh hari setelah lebaran, saya sudah merencanakan untuk mendaki gunung Jawa Tengah lainnya. Gunung itu adalah Gunung Lawu, salah satu gunung yang berpredikat sebagai gunung terangker di Indonesia. Saya sudah booking salah satu open trip yang akan naik ke Lawu. Tapi H-2 sebelum pendakian, mereka membatalkan tripnya. Secara cepat saya terpaksa harus mencari gantinya. Akhirnya saya bertemu dengan trip ini dan saya tidak menyesal sama sekali. Kami memulai pendakian dari pos 1 sekitar pukul 11.30. Jarak dari pos 1 ke pos 2 masih relatif aman. Tanjakannya tidak terlalu ekstrim dan treknya juga didominasi oleh tanah. Selain itu, udaranya juga seger banget karena kiri kanannya didominasi oleh pepohonan yang cukup rindang. Meski begitu, sebagai pria yang punya berat badan 80 kg, jalan selandai apapun di gunung tetap ampuh bikin nafas jadi engap. Dari pos 1 ke pos 2 memakan waktu sekitar 1 jam perjalanan santai. Sesampainya di pos 2, kami serombongan memutuskan untuk istirahat agak lama. Apalagi di sini fasilitasnya lengkap. Ada warung dan musola yang cukup proper untuk sholat sekaligus jajan. Kita berangkat dari pos 2 pukul 12:30. Sekarang OTW pos 3 dan cuaca agak sedikit greenhouse. Oke. Main tanjakan. Dari pos 1 ke pos 2 itu main aman. Tapi dari pos 2 ini langsung nanjak. Setelah 1 jam nyantai di pos 2, kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Perjalanan dari pos 2 ke pos 3 inilah yang cukup menguji mental. Pengkolan 9. Jam 13.10. Kita istirahat dulu, taruh carrier
Di situ. Terpantau situasi kabut dan tembok. Tidak ada satupun pemandangan yang bisa kita lihat dari atas. Semoga nggak hujan. Semoga besok cerah. Oke. Let's go. Lumayan istirahat cukup lama. Kita mau lanjut ke pos 3. Trek dari pos 2 ke pos 3 masih didominasi oleh tanah, tapi sudah cukup menanjak. Selain itu, di sini gerimis mulai turun, sehingga rombongan harus mengenakan jas hujan untuk melindungi tubuh agar tidak basah. Badan berat, carrier juga berat. Rasanya kayak double kill gitu. Jadi saya nggak bisa jalan secepat rombongan yang lain. Perjalanan saya di trek ini sangat lambat. Selain karena capek, saya juga nggak ingin menghabiskan tenaga di sini. Masih ada hari esok yang akan jauh lebih menantang. Padahal baru sampai kemarin. Apapun disyukurilah. Yo guys, lapo munggah gunung bareng. Ya omah turu enak cuy. Saya sampai di pos 3 pukul 3 sore. Setengah jam kemudian sampai di camp area tempat kami akan mendirikan tenda dan menginap. Camp area sudah di depan. Mari kita berselebrasi atas pencapaian kecil ini. Let's go. Nanjak banget cuy. Kabut. Tenda kita. Ada orang. Kabar baiknya, tepat di depan tenda kami ada warung yang menjual berbagai makanan yang cocok disantap di atas gunung. Di sini untuk mengobati tubuh yang kedinginan karena hujan, saya memesan teh panas dan gorengan. Setelah ganti baju dan menghangatkan badan, Sumbing memberi kami bonus yang sangat mahal di atas gunung. Bonus itu adalah cuaca cerah, sehingga kami bisa melihat Gunung Sindoro yang menjulang tinggi di seberang sana. Usai menyaksikan pemandangan yang cantik, saya pribadi tidak melakukan banyak kegiatan di camp area. Jam 7 tepat saya langsung memejamkan mata untuk persiapan summit pada dini hari. Perjalanan ke puncak dimulai pada pukul 2 tepat. Perjalanan summit attack memang akan selalu melelahkan dan menghabiskan tenaga. Tapi secapek-capeknya badan, berhenti dan menyerah bukanlah pilihan. Pilihannya hanya satu, tetap maju dan menggapai puncak. Saya wajib menyelesaikan apa yang sudah saya mulai. Gak ada pilihan lain. Pos 4. Setelah berjalan kurang lebih 40 menit kita sampai pos 4. Foto-foto. Puncaknya masih jauh. Halo. Oh ini lo, lu foto lo itu. Ini lo foto. Sini lo. Semangat, dikit kita. Semangat, ayo. Udah. Gitu. Halo. 1,
2, 3. Selama berjalan sesekali saya berhenti dan melihat ke belakang. Ternyata saya sudah melangkah sejauh ini. Gemerlap lampu di pemukiman penduduk itu semakin lama semakin jauh. Pertanda ada kemajuan yang perlu dirayakan meski dilakukan secara perlahan. Gak ada perjuangan yang sia-sia. Saya sampai di puncak Kekawa Gunung Sumbing pukul 5 pagi. Matahari belum juga tampak. Angin di puncak lebih kencang dibandingkan di bawah. Saya sendirian di sini, kehilangan jejak rombongan yang tadinya membersamai saya untuk naik. Tapi tidak masalah, selama matahari masih bisa terbit hari ini, semua akan baik-baik saja. Sudah tidak ada tenaga. Kita harus naik ke sana. Let's go. Kita masih harus jalan dan lewat ini untuk bisa sampai ke puncak tertingginya Gunung Sumbing. Tadi saya sudah sampai ke puncak Kekawa dan kita masih harus naik lagi untuk bisa sampai di puncak tertingginya. Let's go. Sampai di puncak sejati, saya sudah bisa melihat matahari yang memberikan harapan baru berupa kehangatan. Di sini saya kembali berjumpa dengan rombongan lain. Mereka sedang asyik mengabadikan momen dengan berfoto ria. Sebetulnya masih ada satu puncak lagi yang harus digapai. Namanya Puncak Raja Wali, sebagai puncak tertinggi Gunung Sumbing. Tapi apalah daya, waktu dan fisik sudah mengisyaratkan saya untuk segera berhenti. Saya sudah puas dengan sampai di puncak sejati. Memaksakan diri demi sebuah ambisi hanya akan membuat tubuh merasa lebih letih dari biasanya. Dan itu nggak baik. Lagi pula saya masih harus menyimpan tenaga untuk turun gunung. Di puncak sejati inilah aku belajar banyak hal. Bahwa rencana yang gagal bukanlah akhir dari segalanya. Mencari solusi atas gagalnya rencana adalah hal yang jauh lebih penting daripada hanya sekedar menyesalinya. Rencana untuk mendaki Gunung Lawu yang gagal akhirnya membawa saya berhasil menggapai puncak Gunung Sumbing yang aku yakin punya pemandangan gak kalah cantik. Lagi pula masih ada hari esok untuk bertamu ke Gunung Lawu. Kalau besok gagal, ya besoknya lagi. Selama masih ada umur dan kesehatan, saya tidak akan pernah berhenti untuk mendaki. Puncak Gunung Sumbing sejati 3371. Gokil bro, perjuangan bro. Foto-foto langsung gabut no. Sindoro. Itu kembang yang kecil. Ini perahu. Ini Sindor, ini kembang. Udah pernah naik sini, tapi belum pernah naik sini. Nanti kita naik ke sini. Gak tahu kapan tapi. Kita turun dulu. Dingin banget. Kabut. Tinggian. Sekarang udah jam 5.50. Matahari udah kelihatan tapi kabut. Let's go. Habis ini kita langsung turun. Lama-lama. Dingin banget. Aku sampai puncak Sumbing. Yes. Anak-anak masih pada foto-foto. Masih capek. Let's go. Setelah puas berfoto di puncak sejati, saya memilih untuk turun lebih dulu, mendahului rombongan yang masih menghabiskan waktu di puncak gunung. Perjalanan turun dari puncak ke camp area memakan waktu sekitar 2 jam, dengan jalan santai.
Gokil, zooming. Cerah. Kita mau langsung turun. Terima kasih sudah mengikuti sampai saat ini. Kita langsung selesaikan saja petualangan kali ini. Satu hal yang gak boleh dilupakan saat mendaki gunung adalah saat turun. Dan ini aku baru turun dari puncak. Tadi habis lewat pos 4 dan kita mau ke kita mau ke Sunrise Camp. Ya. Tidak lama setelahnya, lagi-lagi saya memutuskan untuk turun ke base camp mendahului rombongan. Durasinya sama, 2 jam perjalanan. Bedanya, di tengah perjalanan hujan turun, sehingga membuat sepatu dan pakaian menjadi basah kuyup. Sepanjang perjalanan dari pos 3, setelah pos 3 sampai ke ini mau ke pos 1, diajar sama hujan deras banget tuh. Dan itu tadi, dan ini adalah suara aliran sungai yang sangat deras sekali. Di sini kita sampai pos 1 dan terima kasih sudah menonton. Bye bye.